Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita nyanyikan pujian Ku Mendaki ke Bukit Sion. Ayo Mas Andre. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Syukur terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Monggo Bu Bekti, silahkan untuk firman dan ceritanya. Ya. Terima kasih Pak Wiwit. Ya. Shalom anak-anak yang ada di rumah. Shalom. Nah, bagaimana kabarnya? Baik. Ya, harapan kami anak-anak di rumah semua sehat, semua ada di dalam lindungan Tuhan. Mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan, di mana pagi hari ini terambil di dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-31. Namun perkenankan Bu Bekti mau membacakan satu ayat, yaitu Keluaran 14 ayat yang ke-31, yang demikian sabdanya. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari tokoh Alkitab yang sangat terkenal sekali. Tokoh itu bernama Musa. Ya, pasti anak-anak di rumah pernah mendengar nama Musa. Bahkan mungkin pernah dikasih cerita oleh ibu guru, bapak guru tentang kelahiran Musa sampai menjadi dewasa. Sebelumnya Bu Bekti mau tanya terlebih dahulu, siapa yang tahu arti Musa? Yang tahu angkat tangan. Ya Bu Bekti angkat tangan. Lupa ya? Oh Pak Wiwit lupa Mas Andre. Pak Wiwit tahu angkat tangan enggak tadi, kok ragu-ragu? Ya, kalau ragu-ragu tak tanya. Arti Musa apa Pak Wiwit? Diangkat dari air. Oh, diangkat dari air.
Kalau dari air. oh tadi lupa Diambil dari nyontek ya, nyontek Pak Wiwit diangkat ya, diangkat dari air atau diambil dari air. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Musa dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan yaitu Mesir menuju tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Tanah Kanaan itu sering disebut sebagai tanah yang berlimpah air susu dan madunya. Artinya tanah Kanaan itu sangat subur sekali. Sehingga apapun yang ditanam pasti hasilnya akan baik. Kalau orang Jawa sering mengartikan gemah ripah loh jinawi. Artinya apa anak-anak? Gemah ripah loh jinawi itu subur dan makmur seperti tanah Kanaan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, singkat ceritanya, ketika Raja Firaun tahu bahwa Musa telah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Firaun menjadi sangat marah sekali. Kenapa adik-adik Firaun kok marah? Jawabannya adalah karena kalau tidak ada bangsa Israel di Mesir, artinya tidak ada lagi bangsa yang dijajah. Ya, tidak ada lagi orang yang disuruh-suruh bekerja melakukan ini dan itu. Seperti itu loh, keluarga yang mempunyai asisten rumah tangga atau pembantu. Biasanya pembantu itu melakukan atau membantu memasak, mencuci baju, mencuci piring, menggosok atau menyetrika baju, menyapu, mengepel, bahkan juga mungkin antar jemput anak sekolah dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, kemudian cerita selanjutnya adalah Raja Firaun menyuruh tentaranya untuk mengejar bangsa Israel yang pada waktu itu dipimpin oleh Musa. Firaun berkata, "Serbu, kejar Musa dan orang-orang Israel." Begitu perintah Firaun pada pasukan tentaranya. Nah, anak-anak, tentara Firaun menyerbu dengan mengendarai kuda dan keretanya yang sangat banyak sekali. Pengen tahu jumlahnya? Luar biasa jumlahnya, 600 kereta dan kuda. Nanti anak-anak bisa baca di Keluaran 14 ayat yang ke-7. 600 banyak enggak anak-anak? Banyak. Banyak sekali. Ya, kalau berjejer mungkin dari depan sampai belakang berapa kilometer saja. Ya, sangat banyak sekali. Lah, melihat pasukan tentara yang begitu banyak, bangsa Israel menjadi sangat kecil hatinya, menjadi lemah, menjadi tawar hati dan takut. Ya, takut kalau pasukan tentara Firaun akan menangkap dan membunuhnya. Nah, anak-anak, bangsa Israel takut karena apa? Takut karena kurang percaya kepada Tuhan Allah. Tetapi kita mengerti bahwa Tuhan Allah itu Allah yang baik sekali. Dalam hal ini Tuhan Allah mengingatkan dan menegur bangsa Israel untuk jangan takut,
untuk jangan galau atau tawar hati, tetapi harus tetap mengandalkan hidupnya pada pimpinan Tuhan Allah. Jangan mengandalkan diri sendiri, tidak mampu, harus selalu mengandalkan kekuatan dan kuasa Tuhan Allah. Karena apa? Karena Tuhan Allah itu Allah yang maha kuasa. Tuhan Allah juga berjanji, janjinya itu ya dan amin. Ya, Tuhan Allah akan menyertai, akan melindungi, akan menjaga, bahkan akan menyelamatkan. Betul anak-anak, ketika bangsa Israel yang tadinya merasa kecil, lemah, takut dan tawar hati, namun kemudian menjadi percaya kepada Tuhan Allah, mengandalkan kuasa Tuhan Allah, sehingga Tuhan Allah menyelamatkan mereka terluput dari kejaran musuh. Puji Tuhan, bangsa Israel selamat dari kejaran tentara Firaun, sedangkan sebaliknya anak-anak, bangsa Mesir musnah ditelan laut. Nah anak-anak, dari cerita tersebut dapat disimpulkan bahwa Tuhan Allah akan menjaga kita, menolong, menyertai, bahkan menyelamatkan apabila kita mau mengandalkan dan percaya kepada kuasa dan pimpinan Tuhan. Karena Tuhan Allah yang akan berperang melawan bangsa Mesir. Tuhan Allah akan menerobos dari segala arah, dari segala penjuru, dari segala sendi. Artinya Tuhan Allah sendiri yang akan memimpin atau berperang. Nah anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, demikian cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama merasakan atau menyambut kemenangan dari Tuhan atas bangsa Israel dengan kita akan menyanyikan lagu yang semangat sekali, karena ini sambutan kemenangan. Menyanyikan lagu Ku menang bersama Yesus Tuhan. Bisa ya Pak Wiwit ya? Bisa. Kita akan menyanyikan Ku menang bersama Yesus Tuhan dengan semangat. Anak-anak di rumah ya, semangat. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang.